Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ada yang nggak masuk gak hari ini? Ada, Bu. Siapa? Oh, Rizky ya. Dari tadi Rizky nggak masuk terus ya. Baiklah, oke. Ini coba kita belajar apa? Start. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya itu yaitu menjelaskan prinsip-prinsip dasar fluida statis serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan fluida, hukum Pascal, hukum Archimedes, dan tekanan permukaan. Ada yang pernah naik kapal nggak? Kapal itu ada di mana? Di laut. Tapi di sungai ada ya di sini. Oke, Ibu ingin bertanya, mengapa kapal bisa terapung di atas air dan tidak tenggelam walaupun besar? Benar sekali. Oke, untuk penjelasannya, kapal bisa terapung di atas air meski terbuat dari logam yang berat karena bentuk kapal dirancang berongga dan memiliki volume besar sehingga mampu memindahkan air dalam jumlah yang banyak. Menurut hukum Archimedes, benda yang berada dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh karena volumenya besar, memindahkan gaya apung yang cukup untuk menahan berat. Baik. Di sini Ibu ada video penerapan fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Klik ya. Bisa juga. Ini be. Baik, karena videonya nggak bisa diputar, kita lanjut lagi ya. Fluida adalah apa? Coba dibaca. Yang dapat berubah bentuk sesuai dengan wadarnya dan dapat mengalir. Baik, pintar ya semua. Kalau fluida statis, fluida yang tidak mengalami perpindahan bagian-bagiannya. Tekanan. Kenapa ayam sulit berjalan di tanah yang lembek sedangkan itik relatif mudah? Nah, bentuk kakinya atau ada selaput itu ya? Oke, jawabannya perbedaan lain di ayam dan itik berjalan di tanah lembek. Ayam cenderung kesulitan berjalan karena kakinya kecil dan runcing, sehingga
saat menginjak tanah, luas permukaan tumpuan kecil dan tekanan yang diberikan menjadi besar. Tekanan yang besar ini menyebabkan tanah amblas sehingga ayam sulit bergerak. Sementara itu, kaki itik yang lebar dan berselaput memberikan luas tumpuan yang lebih besar, sehingga tekanan terhadap tanah menjadi lebih kecil dan itik dapat berjalan lebih mudah di tanah yang lembek. Tekanan adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda tiap satuan luas. Persamaannya yaitu P sama dengan F. P ini besar tekanan, F-nya gaya. Kalau A-nya luas penampang. Oke, tekanan. Penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pisau dan pakunya diapain? Runcing dan pisaunya dibuat tajam untuk mendapatkan tekanan yang lebih besar. Contoh yang lainnya, misalnya apa? Misalnya paku ini bisa nancap, misal ini paku bisa nancap di meja lain. Dipukul, adanya tekanan. Oke. Contoh soal, gaya 74 bekerja pada permukaan seluas 2 cm kuadrat. Hitunglah besar tekanannya. Tekanan sama dengan 74 per 2 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 74 per 0,0002 sama dengan 370.000 P. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan pada fluida statis yang diakibatkan oleh adanya gaya gravitasi. Persamaannya, tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis zat cair dikali percepatan gravitasi bumi dikali kedalaman zat cair. Tekanan hidrostatis tuh contohnya apa? Berenang. Lagi? Berenang di mana? Di air. Di laut, di kolam ya. Nah, oke. Hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa dan yang dia beri contoh hukum Pascal. Ya biasa bawa motor ke sekolah ya. Ngerem itu, kalau nggak ngerem itu nggak berhenti. Hukum Pascal. Oke, prinsip kerja alat di samping. Tekanan pada penampang pertama oleh zat cair akan diteruskan untuk menekan penampang kedua dengan besar yang sama. Tekanan pada penampang satu ya, di sini itu gaya yang bekerja itu kan gaya yang bekerja pada penampang satu. Nah ini penampang 2 dengan gaya yang bekerja pada penampang 2. Kemudian ini mobil. Luas penampang satunya, ini luas penampang 2 ya. Aplikasi hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Hidrolik. Yang lain? Hah? Suntikan. Yang lainnya coba. Hah? Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Suntikan tadi, Bu. Suntikan. Ya. Infus. Infus. Ya. Pernah disuntik? Pernah, Bu. Oh, pernah ya. Ada loh yang nggak pernah disuntik. Oh, pernah lah.
Contoh lain, dongkrak hidrolik dan pengangkat hidrolik yang biasa kerja di bengkel. Ada yang biasa kerja di bengkel? Rosa. Oh ya, biasa kalau kerja di bengkel ini bisa angkat mobil ya. Hukum utama hidrostatis. Hukum utama hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada bidang datar dalam satu zat air memiliki tekanan yang sama. Hukum untuk menentukan massa jenis zat cair dengan menggunakan pipa PU. Pipa PU sesuai dengan hukum hidrostatis ya. Nah, fenomena apa nih? Bisa bantuan perahu ringan. Ada yang masa kecilnya pernah kayak gini? Yang biasa tinggal di pulau di laut nih biasa kayak gini ya. Ada yang tinggal di pulau? Winda. Oh. Oke. Ya. Nanti ada pertanyaan. Hukum Archimedes menyatakan bahwa setiap benda yang dicelupkan dalam ya ke atas yang besarnya dengan zat fluid. Oke, baik. Penerapan hukum Archimedes. Yang pertama, terapung, mengaya. Ketiga, tenggelam, melayang. Jadi pada kasus ini benda sama contohnya kapal yang tadi ya. Tenggelam, kayak di film apa itu tenggelam kapalnya? Iya. Hukum Archimedes, beberapa alat yang bekerja dengan menggunakan hukum Archimedes. Kapal selam, terus meter dan balon udara. Oke, adik-adik, tegangan permukaan zat cair, cenderungan permukaan zat cair untuk meregang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh lapisan. Dengan persamaan, tegangan permukaan sama dengan gaya tegangan dibagi 2 dikali jangkauan dengan gaya tegangan watt ditambah berat benda. Peristiwa yang adanya tegangan permukaan ini contohnya pisau silet, oke. Materi kita udah mau selesai, tapi Ibu ada satu pertanyaan. Ibu jawab pertanyaannya itu Ibu sebutkan, langsung angkat tangan ya. Sebutkan bunyi, nanti dulu, taruh di bawah ya. Sebutkan bunyi hukum Archimedes. Lagi. Sebutkan bunyi hukum Archimedes. Mutia. Jadi bunyi hukum Archimedes
adalah setiap benda yang sebagian atau seluruhnya dicelupkan ke dalam fluida akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Baik, tepuk tangan pada Mutia. Oke, baiklah. Mungkin cukup di sini ya materi kita hari ini. Cuma nggak ada. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.